Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bapak yang di sudut, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jaga tamu Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang cakep Bu. Belum. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dimasak dengan terasi. Bapak-bapak yang menjawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Balas yang cakep. Pergi tamasya ke Gunung Merapi, singgah sebentar membeli teri. Kalau bapak-bapak ada niat mau kawin lagi, artinya bapak mencari mati. Ada keras nawi masalahnya, jadi harus keras sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan sehat pula rohani kita. Amin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, para ustadz beserta ustazah yang mohon maaf sekali namanya tidak dapat disebutkan secara satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kemudian juga yang saya hormati para guru-guru kita, para orang tua kami. Di sini hadir orang tua kami, Bapak Haji Mursyid, kemudian bapak-bapak yang lainnya. Mbak itu foto apa video? Itu video Pak. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pancamulya beserta seperangkatnya. Bapak Ibu, sepertinya desa kami libur hari ini. Pak Kades beserta seperangkatnya di sini semua. Tutup nampaknya. Pak Sekjam, catatan. Hari ini desa Pancamulya tutup. Kasih peringatan. Buka. Siapa yang jaga situ? Oh, ada Mas Topik. Oh, Mas Topik di belakang kok. Korek-korek beliau. Lo kenapa? Karena yang nikah alhamdulillah Ibu perangkat desa. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa, orang tua kami, Bapak Arba'i dari Desa Trijaya. Izin Pak bertanya, hari ini bawa yang mana? Kok aku nggak melihat gitu. Bawa yang mana tadi Pak? Yang tua abang muda? Yang bawa tadi? Kedua-duanya dibawa hari ini. Aku tak nampak dari tadi aku cari-cari mana yang dibawa Pak Arba'i. Tak ada. Kedua-duanya yang dibawanya. Biar adil ya. Cemen dia. Ini kades kami kemarin Bu, Pak Arba'i luar biasa, orang tua kami. Dan tentunya yang saya hormati orang tua kami, keluarga besar daripada Bapak Ali beserta Mbak Pu, dan juga tentunya keluarga besar yaitu Bapak Dede beserta istri, dan juga tentunya yang hari ini yang berbahagia yaitu Mbak Yani beserta dengan Mas Adit ya. Alhamdulillah. Sehat Mas Adit? Alhamdulillah. Mbak Yani sehat? Alhamdulillah, cantik banget ini Mbak Yani.
Makasih Bu. Nah kita mulai Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Kades selalu pesan, makanya dia baca pantun kalau hari siang sudah lapar. Biasanya dia udah boleh kalau lama-lama kalau ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal almar'atu sholihah. Mas Adit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini beserta dengan isinya. Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan sungai. Allah ciptakan gunung-gunung yang terdapat berbagai macam aneka bunga yang berwarna-warni dan harum baunya, serta Allah menciptakan juga yang namanya laut, gemerci air di dalamnya dan banyak ikan di dalamnya, sehingga mereka banyak yang bertamasya pergi ke gunung dan pergi ke laut. Akan tetapi Mas Aditya, indahnya gunung, indahnya laut, sirna semuanya tatkala engkau berjumpa dengan seorang perempuan yang hari ini menjadi istrimu, yaitu Mbak Nutri Mulyani. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam kulitmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Kenapa Mas Aditya indahnya gunung, indahnya pantai, sirna tatkala engkau punya istri? Karena Mas Aditya, semua keindahan pantai, semua keindahan gunung ada pada istrimu Mbak Nutri Mulyani. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Mbak Yani, seindah-indahnya perhiasan itu adalah almar'atu sholehah, istri yang solehah. Makanya Mas Adit, hari ini kita coba bahas nikah. Kita ambil dari bahasa Arab Ibu, hurufnya ada 4. Mas Adit sudah pernah menikah? Belum? Oh, kalau lagi bahagia sering lupa dari nikah. Mas Adit, kita ambil bahasa Arab, nikah itu hurufnya ada 4. Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf kaf, yang ketiga huruf hamzah, yang keempat huruf ha. Nun yang pertama Mas Adit, coba bayangkan Mas Adit, terbayang tak ada huruf nun? Ada? Ada titiknya Mas Adit? Ada? Di mana titiknya Mas Adit? Di mana titiknya huruf nun Mas Adit? Coba bayangkan, di mana? Ah ya. Ini khusus untuk Nutri Mulyani. Makanya Bapak, menurut ahli fikih, nun ini disebut dengan nikmat. Pernikahan itu disebut dengan nikmat. Apa? Yang pertama, tadi tatkala diucapkan saya terima nikah dan kawinnya, maka para saksi menyebutkan sah, ada kenikmatan tersendiri di dalam hati Aditya, dan itu tidak bisa dinilai dengan kata-kata. Siapa yang memperoleh ini mandi? Bagi mereka yang sudah menikah. Yang belum dapat yang begini. Bahkan Mas Wandi, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi, dia menuliskan di sana Bapak sebuah hadis Rasulullah. Ar-rajulu yanzuru ilaih, ar-rajulu yanzuru ilaih, nazrata ilallah, nazrata ilaihima, nazrata rahmah. Bahkan bila seorang suami itu yang memandang kepada suaminya, lantas suaminya memandang kepada istrinya, maka Allah akan turunkan pandangan rahmat dan kasih sayang kepada keluarga tersebut. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan nikmatnya dalam rumah tangga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah berumah tangga. Bagi Mas Wandi yang hari ini punya pasangan, lantas memandang pasangannya, maka itu adalah tipu daya iblis dan Islam tidak membolehkan. Bagi Mbak Yani yang hari ini sudah menikah, memandang suaminya saja Bapak
pandangan rahmat dari Allah. Coba Mas Adit pandang dikit sayang istrinya. Jangan malu-malu. Kita mana sih yang jomblo-jomblo ini loh. Coba pandang dikit sayang. Bapak pandang dulu istrinya. Istrinya pandang. Ketoe sederhana bu, tapi ini pahalanya sangat besar sekali. Pandang terus sayang. Biar banyak pahalanya. Pandang terus. Pandang terus. Lirikan matamu menarik hati. Oh senyumanmu manis sekali. Pandang sayang. Itu pandangan rahmat yang Allah berikan kepada mereka yang sudah menikah. Apakah ini untuk pengantin baru? Tidak. Untuk kita yang sudah menikah lama, ini juga berlaku. Wa ahoda yadaha, dan ternyata suami itu Pak tidak hanya mandang-mandang tok. Bila suami itu mengambil tangan istrinya Pak Asnawi, dipegangnya tangan istrinya itu, lantas diremas-remasnya tangan itu, maka tatkala tangan itu dilepaskan, Allah mengeluarkan dosa-dosanya melalui celah-celah jemari tangannya. Allahu Akbar. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menikah. Bagi Wandi yang belum menikah, dan bagi Ojan yang hari ini masih jomblo, memegang tangan pacarnya, ada jarum, ada tombak yang ujungnya dipanaskan dari api, ditusuk dari ubun-ubun atas, tembus sampai ke dubur belakang, itu jauh lebih baik baginya dibandingkan dia harus memegang tangan yang bukan mahramnya. Allahu Akbar. Cobalah Mas Adit, peganglah tangannya, bayangi sedikit. Diremas-remas sedikit. Diremas. Kita mana si Pak Arba'in itu loh. Angkat sayang, tangannya, angkat. Yang jomblo itu nampaknya sederhana loh pegangan seperti itu. Tapi karena mereka suami istri, angkat sayang. Ojan, itu sederhana loh Jan. Tapi ini Jan, Allah akan keluarkan dosa-dosa mereka Jan melalui celah-celah jemari tangannya. Allahu Akbar, nikmatnya pernikahan. Inilah Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati. Iblis tidak takut dengan sholat kita, karena sholat kita lebih kurang bertahan 5 menit sampai 10 menit. Ibadah yang paling ditakuti iblis itu bukan umroh, karena umroh lebih kurang 13-14 hari. Ibadah yang paling ditakuti oleh iblis itu bukan haji. Haji itu lebih kurang 42-45 hari. Ibadah yang paling ditakuti oleh iblis itu bukan puasa, karena puasa lebih kurang 12 jam. Akan tetapi ibadah yang paling ditakuti oleh iblis, ibadah yang paling dibenci oleh iblis adalah pernikahan. Takkanlah tadi diucapkan ijab kabulnya, iblis lari sejauh-jauhnya ke birit-birit dari sini. Kemana iblis itu larinya? Lari ke mereka yang hari ini masih jomblo-jomblo. Iya, ke situ dia perginya tadi, ke Mas Wandi dia perginya. Karena dia akan menggoda di situ. Karena apa Bapak? Ibadah yang paling lama dan yang terpanjang adalah pernikahan. Selama dia melakukan hal yang baik dalam rumah tangganya, maka itu adalah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya ya Bu ya. Kita lanjutkan hadisnya. Wa iza akhada yadaha, dan bila seorang suami mencium kening istrinya, begitu. Ya. Bahaya nih kata Adit. Saya tanya dulu, Mas Adit sudah pernah ke Mekah? Belum. Mbak Yani sudah pernah ke Mekah? Belum. Nanti coba cerita sama orang tua kita yang sudah pernah ke Mekah itu, cerita sama Babah Doni. Apa kata Babah Doni? Untuk ke Mekah itu butuh biaya 45 juta satu orang. Butuh waktu untuk dipanggil. Yang sudah daftar baik dipanggil-panggil, apalagi kita yang belum daftar ini. Apa yang terjadi? Di sana ada Hajar Aswad. Kata Babah Doni, keluar jam 10 malam rame, keluar jam 1 malam rame. Setiap saat Hajar Aswad itu rame, dipenuhi oleh masyarakat, dipenuhi oleh manusia yang ingin mengambil keberkahan dan ingin mencium Hajar Aswad.
Ternyata Mas Aditya, tatkala seorang suami mencium kening istrinya, maka pahalanya juga tak kalah pentingnya, tak kalah hebatnya dibandingkan dengan mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah Al-Mukarramah sana. Allahu Akbar. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada pernikahan yang baru dilaksanakan. Cobalah Mas Aditya, berdirilah Mas Aditya. Berhadap-hadapan, Mbak Yani berdiri. Mas Wandi tengok ini, kami lihat pasti pandang. Oke. Pegang tangan, pegang pinggang istri saya. Pinggangnya dipegang. Ojang, tengokin Ojang. Oke. Ikuti ibu, tangan di sini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika bi kalimatillah min syarri ma khalaq. Ajib. Cobalah Denagalia. Adit, nggak selesai itu Dit. Jadi kami nggak nengok. Kami nggak nengok. Terus kami nggak nengok. Terus kata yang tukang foto belum dapat. Ulang, yang betul. Ulang yang betul. Tahan. Ayo, tahan. Jangan berhenti sampai ibu selesai ceramah. Oke, silakan duduk. Yang para jomblo-jomblowati itu nampaknya sederhana, tapi Allah memberikan keberkahan dalam pernikahannya. Makanya Bapak Ibu, ada suatu amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menarik rezekinya. Apa itu? Sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, sebelum Rasulullah berangkat berdagang, sebelum Rasulullah pergi kemana saja, dia selalu mencium kening istrinya, Pak Asnawi. Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika suami mencium kening istrinya, timbul rasa kasih dan sayang. Warahmah, rahmah ini adalah milik Allah. Maka katakanlah seperti itu, mudah bagi Allah untuk mengalirkan keran-keran rezeki ke dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama Ibu, adalah huruf nun. Yang kedua adalah huruf kaf. Mas Adit, ini huruf kaf. Tadi pakai mobil apa pakai motor sayang di sini? Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Mas Adit, ibu tinggal di RT sebelah, RT 7. Ibu dari RT 7 ke sini pakai sama suami pakai motor. Motor ibu itu rodanya ada 2. Seandainya kalau motor yang saya tumpangi itu rodanya cuma 1, Mas Adit, sampai nggak ke tujuan Mas Adit? Tidak akan sampai. Artinya apa Mas Adit? Mulai hari ini Mas Adit memiliki 2 orang tua. Tidak ada orang tua dan tidak ada mertua. Keduanya adalah orang tua. Hari ini Mbak Yani memiliki 2 orang tua. Artinya apa? Jika ingin mendapatkan karomah dalam rumah tangga kita, muliakan kedua-duanya. Jangan bedakan antara satu dengan yang satunya. Ketika kedua-duanya sudah dimuliakan, maka insya Allah rumah tangga kita akan sampai kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka jangan dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah motor akan berjalan dan sampai kepada tujuan apabila dia memiliki kedua rodanya. Jika salah satunya Mas Adit, maka tidak akan sampai sebagaimana keluarga yang kita harapkan. Itu yang kedua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga Mas Adit adalah huruf I. I ini artinya istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum indallahi alimun khabir. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari ayat yang saya bacakan
Adit dan Mbak Yani, seolah-olah Allah memanggil, wahai Yani, wahai Adit, setelah menikah ini dekatlah kepada Allah. Setelah menikah ini, hal pertama yang harus kalian lakukan, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah tidak hanya dilandasi dengan cinta. Maka Mbak Yani, pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab, jika seseorang itu menikah hanya dilandasi dengan cinta, lantas di mana kedudukan iman? Tatkala seseorang itu menikah hanya dilandasi oleh cinta, maka rumah tangganya banyak berakhir dengan sebuah kandasan dan kehancuran yang berakhir dengan sebuah perceraian. Tapi tatkala pernikahan itu dilandasi dengan keimanan, di mana rasa cinta itu mulai berkurang berjalannya waktu usia pernikahan, maka setidak-tidaknya kita masih memiliki satu tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan iman inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa dimakannya di rumah kecuali hanya cuka. Dengan cuka inilah dia mempertahankan rumah tangganya. Dengan dasar iman inilah Ali bin Abi Thalib rela menjadi kuli pengangkut air untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan dasar iman inilah Sayyidah Fatimah rela dia menggiling gandum sampai melepuh tangannya, didasari dengan keimanan. Rumah tanggamu hari ini Mas Adit adalah sangat sempurna. Coba lihat istrimu sayang, cantik banget. Hari ini kau terima cantiknya istrimu, maka kau siap-siap akan menerima jeleknya. Demikian pula sebaliknya Mbak Yani, tengok sebelah itu. Kau terima tampannya, maka kau akan siap juga menerima tidak tampannya. Karena dulu aku tengok Pak Asnawi itu tampannya dulu tuh. Mas Aditya, kau terima hari ini istrimu kurusnya dan cantiknya, maka kau akan terima juga gemuknya. Dulu mak-mak yang gembrot ini sekarang, dulu kami tidak seperti ini Mas Aditya. Bibi dulu kecil, aku pun dulu palingan beratnya berapa ya? 32. Lahir anak pertama, lahir anak kedua, sama Eka. Mbak Eka ini loh yang cepatnya pengaruhnya. Mbak Eka dulu nggak selendut itu. Lahir anak pertama, lahir anak kedua, maka Mas Aditya kau terima segala sesuatunya. Hari ini rumah tanggamu terlihat sempurna dan pasanganmu terlihat sempurna hari ini. Akan tetapi berjalannya usia pernikahan, berjalannya usia perkawinan, maka engkau akan tahu hakikat pernikahan itu yang sesungguhnya. Mungkin kemarin-kemarin ketika Mbak Yani dan Mas Aditya berjanji mau bertemu di suatu tempat, Mbak Yani sudah dalam keadaan rapi, sudah dalam keadaan dandan. Demikian juga dengan Mas Aditya, sudah dalam keadaan ganteng, sudah dalam keadaan rapi, sudah dalam keadaan siap. Akan tetapi Mbak Yani, mulai malam ini kalian akan tinggal satu rumah. Maka besok pagi Mas Aditya akan melihat istrinya dalam keadaan tidak berdandan. Mbak Yani akan melihat suaminya dalam keadaan tidak ganteng. Maka ini adalah konsekuensi daripada sebuah pernikahan. Karena Mas Aditya, yang dikatakan pernikahan itu bukan seberapa lama engkau mengenali keluarga Pak Ali, bukan. Yang dikatakan pernikahan itu berapa lama Mbak Yani mengenali keluarganya Pak Dede, bukan. Tapi yang dikatakan pernikahan itu seberapa siap kita mampu mendampingi pasangan kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, makanya dalam rumah tangga kita perlu istiqomah. Banyak-banyaklah beribadah, kemudian hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Baca Al-Quran dalam rumahmu ya Mbak Yani, karena ketika dibacakan Al-Quran dalam rumah tangga kita, pancaran cahayanya sampai ke langit, dan ketika pancaran itu, maka di selah pancaran-pancarannya itu keluarlah dan turunlah malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat ini akan datang ke rumah tangga yang di dalamnya selalu ada kasih dan sayang, yang di dalamnya tidak selalu bertengkar melulu. Tapi ingatlah Bapak, yang dikatakan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah itu bukan rumah tangga yang di dalamnya tidak ada pertengkaran. Justru yang dikatakan rumah tangga pernikahan sakinah mawaddah dan warahmah, di dalamnya ada
di dalamnya ada pertengkaran, namun ia selesaikan dengan secara iman. Tapi tidak melulu bertengkar terus. Pagi berkelahi, siang berkelahi, malam berkelahi. Aneh pula uak itu, pagi, siang, malam berkelahi. Tapi yo anak sudah sampai 7. Berkelahi siang malam. Mau bojone meteng terus setiap setiap tahun. Berkelahi setiap hari. Maka ini harus dijaga dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin keluarga sakinah itu akan muncul? Karena keluarga sakinah itu didasari dari keluarga dan pribadi kita awalnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Mbak Yani juga seperti itu. Maka khusus untuk Mbak Yani, cantiknya kita perempuan itu ukurannya adalah suami kita. Ibu yang di bawah tenda, cantiknya kita seorang istri itu adalah ukurannya suami kita, bukan ukurannya orang lain. Makanya ibu